rezeki, ajal, perbuatan, sengsara, bahagia. Ini hadis kalau dipahami secara tekstual, orang akan menjadi apatis dan tak mau berusaha. Lalu yang disalahkan takdir, maka muncullah satu gerakan namanya Neo Mu'tazilah yang mengatakan rukun iman dipangkas saja jadi 5. Untuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Takdir tak usah, karena gara-gara takdir ini umat Islam jadi mundur, tak mau berusaha. Tak usahlah berusaha, rezeki sudah ditetapkan. Maka di sini dijelaskan oleh para ulama, memahami hadis-hadis tentang takdir secara umum ada 3 yang mesti dilakukan. Pertama, jangan menarik kesimpulan dari satu hadis. Ada satu kitab ditulis Syekh Yusuf Al-Qaradawi, judulnya Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah, bagaimana berinteraksi dengan hadis. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dicetak oleh Gema Insani Press, Gips, Jakarta. Bagaimana cara berinteraksi dengan hadis? Kumpulkan hadis yang banyak dalam satu tema, baru tarik satu kesimpulan. Karena hadis ini akan dilengkapi hadis ini. Sama macam hadis tentang sholat. Mana ada hadis tentang sholat dari mulai niat sampai takbiratul ihram sampai salam? Tak ada. Hadis ini, hadis tentang ruku', hadis tentang sujud. Begitu hadis tentang Isra Mi'raj. Tak ada hadis tentang satu Mi'raj, satu hadis saja. Tak ada. Begitu juga dengan takdir ini, kumpulkan banyak hadis, lalu namanya maudhu'i, tematik. Ditarik satu kesimpulan dari satu hadis, dhalla wa adalla, sesat dan menyesatkan. 2. Ada kalimat-kalimat dalam bahasa Arab yang tidak bisa dipahami secara teks. Kalau dipahami secara teks, gagal kita paham, gagal paham, salah. Contoh, in tuqridallaha qardan hasana, kalau kau beri pinjaman kepada Allah, kalau kau beri pinjaman kepada Allah, Allah Maha Kaya, Allah tak perlu pinjaman. Apa makna kau beri pinjaman kepada Allah? Kau beri pinjaman kepada agama Allah dan orang-orang yang menegakkan agama Allah, maka Allah akan berikan balasan berlipat ganda. Ayat lain, in tansurullah, kalau kau tolong Allah. Ini tidak bisa dipahami secara teks. Kau tolong Allah, Allah mana perlu pertolongan kita? Wa huwal ghaniyul hamid, dia Maha Kaya lagi Maha terpuji. Apa makna kau tolong Allah? Kau tolong agama Allah, kau tolong orang-orang yang menegakkan agama Allah. Maka perlu namanya takwil. Makanya Imam Ibnu Abbas, sahabat Nabi, didoakan Nabi, Allahumma faqihhu fid din, dalamkan agamanya, wa'allimhu ta'wil, ajarkan dia ta'wil. Karena banyak ayat dan hadis dipahami bukan secara teks, tapi ta'wil dari teks itu. Yang ketiga, pahami ayat dan hadis tentang takdir menurut pemahaman salafus saleh. Siapa itu salaf? 3 abad pertama. Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku, zaman Nabi SAW. Tsummal ladzina yalunahum, sahabat sesudah itu, zaman para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, sahabat tabi'in, tabi'in. 3 abad pertama salaf, ikuti pemahaman takdir menurut pemahaman salaf. Bagaimana Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in memahami ayat-ayat dan hadis-hadis takdir. Kalau tidak, maka kita akan terikut-ikut dengan kelompok ahlul bid'ah. Siapa dia? Itu 2 yang saya sebutkan tadi. Jabriyah yang mengatakan kita terpaksa dengan takdir, Qadariyah yang mengatakan campakkan saja takdir ini. Kedua-dua kelompok ini ahlul bid'ah. Jabariyah ahlul bid'ah, Qadariyah ahlul bid'ah. Ahlus sunnah wal jamaah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari menyusun tauhid ini untuk membantah Jabariyah dan membantah Qadariyah. Maka datanglah dia, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, abad ketiga, abad keempat, merumuskan, diambil dari Quran dan sunnah. Maka ada al-kasbu, usaha tentang rezeki. Beriman bahwa rezeki saya sudah dituliskan malaikat, maka akan membangkitkan semangat untuk mencari rezeki.
tidak menjadi orang yang berputus asa karena menganggap rezeki kita sudah diambil orang lain. Kalaulah rezeki musang diambil harimau, maka sudah lama musang itu punah dari atas muka bumi ini. Makanya apa kata orang Melayu? Rezeki musang takkan dimakan harimau, karena sudah ada rezekinya masing-masing. Ungkapan itu bisa jadi membangkitkan semangat, tapi juga bisa jadi membuat orang menjadi malas bekerja. Rezeki musang takkan lari ke mulut harimau, semua sudah ada rezekinya masing-masing. Itu kalimat memberikan multi interpretasi. Bagi orang yang bersemangat bekerja, terus semangat. Kenapa? Takkan habis rezeki itu dimakan harimau, masih ada sisa-sisa untuk musang. Tapi bagi orang yang apatis, udahlah kita duduk aja, biarpun nanti habis dimakan harimau, rezeki musang datang juga ke kita. Ini tak betul. Oleh sebab itu lihatlah bagaimana Nabi mengajarkan rezeki. Adakah Nabi dan sahabat duduk-duduk saja berpangku tangan? Nah, ketika pindah sahabat dari kota Makkah ke kota Madinah, tak ada harta yang bisa dibawa. Lalu kemudian datanglah Nabi mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'. Lalu Sa'ad menawarkan, kau ambil rumahku, mana yang kau mau ambil. Kau ambil istriku ini, nanti ku ceraikan. Waktu itu poligami belum lagi ada batasan, belum turun ayat matsna wa thulatha wa ruba'. Istrinya sampai ada 10, 20. Mana yang kau mau ku ceraikan, ambil. Tapi apa yang dilakukan Abdurrahman bin Auf waktu itu? Dullani ala suq, tunjukkan saya mana pasar kota Madinah. Itu menunjukkan mereka semangat mencari rezeki. Mereka tidak tidur-tiduran di emperan Masjid Nabawi. Mereka tidak tidur ketika diajak untuk mencari rezeki. Udahlah, rezeki sudah tertulis. Nah, tak begitu. Maka ayat Quran juga mengajarkan, idza qudiyatis shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa masuk pintu masjid, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, bukakan untuk aku pintu-pintu rahmatmu. Tapi kalau keluar dari masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, aku minta bukakan pintu rezekimu. Kenapa? Keluar dari masjid langsung pergi ke pasar, langsung buka toko ruko, yang pergi ke sungai mencari ikan, yang punya tanah kebun tanam tanaman, minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada keyakinan dalam diri bahwa rezekiku tidak akan diambil orang lain. Itu diantara ucapan kalangan salaf bernama Imam Al-Hasan Al-Basri. Apa kata dia? Alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi. Aku tahu rezekiku yang sudah ditetapkan Allah tidak akan diambil orang lain. Fatma'anna qalbi, maka hatiku pun menjadi tenang. Tapi ini juga memberikan mata pisau dua, satu ke bawah, satu ke atas. Maka dia mesti dijelaskan dengan baik. Oh, rezekiku sudah ada, kalau begitu tak perlu aku risau, nanti dia akan datang sendiri. Tetap kita mengusahakannya. Tengoklah bagaimana rezeki yang sudah ditetapkan Allah untuk Hajar, tapi Hajar tak tahu bahwa itu untuk dia. Dia lari ke Bukit Safa, tak ada air. Dia lari ke Bukit Marwah, tak ada air. Lalu kemudian dia datang, ternyata Allah sudah menyiapkan air dari tumit tapak kaki Ismail alaihissalam. Tapi itu keluar bukan karena dia duduk-duduk santai. Hajar tak ada duduk santai. Rezeki kita udah ada, nak tenang-tenang aja, nanti muncul sendiri air nih. Nah, tapi tetap dia cari. Begitu juga dengan Maryam. Maryam memegang anaknya yang baru lahir, Isa alaihissalam. Apa kata Allah kepada Maryam? Wa ghuzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati. Kau goncangkan pangkal batang korma di belakang dengan pundakmu, anakmu tetap kau pegang, kau goncangkan ke belakang. Tusaqit 'alaiki rutaban janiyah, akan gugur buah korma dari atas. Maka kumpulkan ayat, hadis, pemahaman salaf, barulah sempurna dia. Dia seperti puzzle gambar, jangan ambil sepotong tak utuh dia. Maka ambil uni, gambar mobil, ada bannya, ada atapnya, ada jendelanya, ada spionnya, ada mesinnya, barulah dia menjadi gambar yang sempurna. Kenapa Allah tak kasih satu? Kenapa? Disitulah nampak yarfa'illahu allazina amanu minkum. Allah ingin menunjukkan mana keutamaan orang beriman, ada di atas itu. Siapa dia? Wallazina utul ilma, orang yang berilmu. Ada beriman, ada berilmu. Darajat, diangkat Allah beberapa derajat.
tak